Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Baru melanggar karena botak. Ada yang dimarosimkan, misalnya diberdirikan. Ya tergantung jenis-jenis kesalahannya. Disiplin itu, aturan itu kita tegakkan untuk tadi supaya organ-organ tubuh ini jalannya lancar. Disiplin ditegakkan agar semua orang merasa nyaman. Saya kasih duit orang tuanya sepuluh pulang lah. Sampai dia pulang. Di rumah itu. Lebih nyaman. Contoh nih misalnya nih Allah melarang apa yang paling umum? Dilarang berdusta, berbohong, ra'suz dzunubi al-kazibu. Kenapa? Karena dampak dari berbohong itu sangat berbahaya. Buat pelakunya itu sangat tidak nyaman, dan buat lingkungan sekitarnya itu berdampak buruk orang berbohong itu. Larangan itu diadakan oleh Allah, kemudian ditiru oleh manusia dalam peraturan-peraturan supaya kehidupan ini terjalin secara baik, nyaman. Ya, tadi soal asasif yang ada di Konsulat Jombang pada waktu itu. Ya, biasanya orang kalau sudah masuk pesantren, ya pulang sudah bawa ilmu. Apalagi di pesantren salafi. Kalau belum bawa satu truk kitab, ya belum dikatakan santri, belum dikatakan punya ilmu. Ya, kalau belum lemarinya itu dengan kitab al-kutub, al-katsirah, ya belum dikatakan berilmu. Ya, makanya pada waktu itu bersemangat, ya maka buat apa kamu pulang? Ya, kan ada beberapa pesantren lagi yang kita bisa menempuh pendidikan di sini, ya. Makanya kami diarahkan pada waktu itu masuk sebuah pesantren, yaitu di pesantren namanya masih alumni London juga, ya di daerah Ponorogo, namanya pesantren Al-Risal. Alhamdulillah ketika di pesantren 89 tahun 89 keluar dari masuk ke pesantren Gontor, ikut tes nggak lulus anak-anak. Ya, jadi ikut tes masuk ke pesantren Gontor, ya tahun 1989 itu setelah saya keluar dari SMA nggak lulus. Ya, diantar oleh orang tua nggak lulus. Kemudian kita disebut kalau di masyarakat, kalau di pesantren di pesantren. Ya, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian yang keempat terakhir ini ada teori kepemimpinan transformasional. Ya, ini pemimpinnya itu penuh dengan inspirasi, selalu memberikan motivasi, selalu memberikan perubahan-perubahan yang positif. Ya, orang-orang yang dipimpinnya. Seperti kita melihat nih anak-anak sekarang negara kita kemarin presidennya siapa, terus kondisi masyarakat Indonesia kita sekarang bagaimana, itu sesuai dengan teori ini. Mereka memberikan inspirasi atau sebaliknya, mereka memberikan motivasi atau sebaliknya, mereka memberikan perubahan positif atau sebaliknya. Mungkin dalam satu bidang dia memberikan perubahan positif, di dalam satu bidang memberikan perubahan yang negatif. Dalam fisik misalnya memberikan perubahan positif, tetapi di dalam sosial kemasyarakatan memberikan perubahan negatif. Ya, kita lihat bagaimana kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq pada awal-awal kepemimpinannya. Bagaimana Umar bin Khattab yang pada waktu itu memberikan perubahan yang positif terhadap kepemimpinan Islam di Madinah. Ada. Kita balik lagi. Orangnya, Mas apa enggak? Kamu beruntung, kamu gagal ribuan kali, sekarang berhasil. Kata Mas Alfa Edison apa? Saya bukan gagal,
Saya melakukan eksperimen ribuan kali dan itu bukan kegagalan. Ya, jadi dia melakukan eksperimen bukan kegagalan. Kamu pengen jadi orang yang pinter misalkan berbahasa Inggris, ngomong aja terus, ya, tentunya sambil memperbanyak ilmu, sambil banyak listening, speaking, ya, terus gitu. Beat 1, beat 2, beat 3. Kalau kau suka hati tepuk meja, kalau kau suka hati tepuk meja. Ini pertanyaan dari siapa? Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid adalah salah satu khalifah pada zaman masa apa? Masa apa nih? Daulah Abbasiyah. Beliau Khalifah Harun al-Rasyid untuk menyemangati tentaranya, keluarlah yang sering kita baca yaitu Maulid Al-Marjanji. Tuh, kalau mau tahu sejarahnya. Jadi Maulid Al-Marjanji dikarang pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Mau tahu ya? Tadi pertanyaannya, bagaimana? Pertanyaannya bagaimana cara kita berdakwah dalam organisasi? Kalau kita mau masuk dakwah dalam organisasi, organisasi itu berasal dari kata organ. Organ artinya tubuh. Kita harus masuk ke dalam organisasi tersebut. Bagaimana organisasi tersebut diisi orang-orang yang berkapabilitas. Artinya orang-orang yang benar-benar bisa diandalkan dan organisasi ini tidak keluar dari jalurnya. Artinya kita harus masuk dulu dalam struktur kepengurusan. Mau itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan akademik, itu boleh. Nanti ada OSIS, ada nanti namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Terus aktif dulu kita. Ketika kita sudah masuk dan kita siap berdakwah, jangan kita tiba-tiba saya mau masuk dong organisasi kamu, saya pengen ceramah. Biasa tidak seperti itu. Kita harus masuk dulu dalam suatu organisasi agar kita bisa berdakwah, berjuang sambil berorganisasi. Ya. Baik, itu aja. Bagaimana cara dakwah? Cara berorganisasi. Dakwah lewat organisasi. Ya, penerapannya gitu ya. Ya. Satu pertanyaan lagi. Putri, perwakilan. Ya. Lima. Ya, silakan. Ya, sebagai pengurus menjadi uswah, jadi teladan yang baik kepada santri. Ada misalnya ya, Ketiga, melakukan Nikah tahun 2025 sampai 2026. 1. Membuat buku catatan keuangan harian. poin satunya itu. Oh, membuat induk nggak ada. Membuat induk syariah. Ya, untuk mencatat itu ya. Setuju ya? Itu dikontrol juga bukunya. Selanjutnya, menanyakan mufradat kepada santri ketika waktu luang. nah ini juga penting nih pengaplikasian.